Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada jamaah rutinitas setiap bulan malam minggu kedua jika bulan muliakan dan semoga selalu dimuliakan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberi kesehatan, semoga diberi panjang umur, semoga diberi dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan rezeki, berkah, dilancarkan usahanya tambah maju, tambah berkembang, dan semoga diberparingi, dilindungi saking segala penyakit, dipunjauhkan dari segala mara bahaya, dan diberparingi gadah anak soleh-solehah keturunan pun, dan diberparingi bahagia wonten ing dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian bulan ini hari ini nerangkan masalah kiamat. Kiamat sudah dekat. Orang tabur kiamat. Kiamat sudah dekat dan namanya kiamat. Wonten ing surat Haji, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Al-ayat. Wonten ing surat Haji diterangkan dari Allah Ta'ala yang atasipun wallahu a'lam wa rasul. Wallahu wa rasul a'lam. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah, takutlah kepada Rabbmu, takutlah kepada Tuhanmu Allah. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya goncangan hari kiamat, saat hari kiamat, sesungguhnya goncangan hari kiamat, syai'un 'adzim, adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi selain fitnah Dajjal, yaitu goncangan hari kiamat, kiamat kubur. Kalau jalan kubur itu sudah di mana-mana, bencana, puting beliung, longsor, gempa bumi, di mana-mana sudah. Itu termasuk tanda-tanda kiamatnya sudah dekat. Wah, tapi kapan kiamatnya? Dari zaman Rasulullah kiamat sudah dekat. Lagi selagi masih banyak orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berpikir kiamat masih lama, masih bertahan. Kalau tidak berburu mewujudkan kiamat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ini hari kiamat, hari kalian melihat kiamat. Setiap orang yang lagi menyusui itu lupa menyusui anaknya. Lagi menyusui nih, anak lagi nyusu, lupa ke anaknya disusui. Itu hari kiamat. Terus wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah, dan ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang kandung, yang mempunyai kandungan, itu keguguran langsung. Itu hari kiamat. Jadi walaupun dapat 1, 2, 3, sampai 9 langsung jebrok. 9 langsung lahir. Dapat 2, dapat 3 keguguran. Nah, jadi langsung lahir semua. Ini hari kiamat. Wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan Anda melihat manusia itu mabuk, artinya tidak sadarkan diri.
Padahal sebenarnya bukan mabuk karena minum minuman dan lain sebagainya, tapi karena mabuk guncangannya sangat dahsyat. Yang namanya kiamat itu kebalik semua, mundur, nggak keluar, tertutup, sehingga ya benar-benar itu nggak sadar. Bukan sekedar nggak sadar, benar-benar yang nggak sadar, sehingga orang yang lagi nyusuin saja lupa anaknya nyusuin, yang lagi hamil juga langsung melahirkan, dapat 9, dapat 7, yang dapat 4, yang dapat 2 keguguran. Nah itu wabah disukara itu padahal sebenarnya bukan artinya bukan mabuk, suka itu bang, bukan mabuk, tapi seperti orang mabuk, bahkan lebih tidak sadar. Orang mabuk kadang-kadang masih suka ini ditanya, itu sudah tidak sadar sama sekali. Walakinna azaballahi syadidun, dan tetapi siksa Allah itu lebih keras di hari kiamat, lebih keras, lebih dahsyat siksa Allah, yaitu hari kiamat. Anjabin an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala ma jalasa qaumun majlisan summa tafarraqu ala ghairi salatin alayya illa tafarraqu ala alayya antana min rihil jifah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yang artinya tadi majalasa qaumun, yang artinya tidak ada kaum yang duduk di tempat duduk lalu berpisah ala ghairi salatin, tanpa membaca sholawat datang insun, kata Rasulullah datang kepadaku, illa tafarraqu alaya antara min rihil jibah, kecuali berpisah dengan Rasulullah itu nanti orang itu baunya bau bacin melebihi baunya bangkai. Jadi kalau orang yang tidak suka membaca sholawat, duduk-duduk entah di majlis, entah di rumah, entah di nggak pernah baca sholawat, itu pas pisah dari duduknya, nah itu dianggap orang itu nanti dianggap dari orang itu bangkai, bahkan lebih busuk daripada bangkai. Nanti kita meninggalkan dunia, pisah dengan Rasulullah, tidak pernah sama sekali baca sholawat, maka orang tersebut itu sudah tergolong orang yang baunya busuk seperti bangkai, bahkan lebih busuk daripada antara min rihil jibah, lebih busuk daripada bangkai. Makanya kita harus yang semangat baca sholawat, yang sering-sering baca sholawat. Kalau mengaku umatnya Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Dan sholawat itu bukan sekedar nanti dapat syafaat Rasulullah, syafaat sudah insya Allah sudah pasti kalau umatnya Rasulullah baca sholawat dan syafaat. Tapi kehidupan di dunianya itu insya Allah berkah dan tenang kehidupan dunia itu dengan bersolawat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam man nasiya sholata aliya nasiya tariqal jannah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah annahu qala, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang lalai membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, otomatis orang itu lalai jalannya surga. Jadi kuncinya cuma ada dua, kita akan masuk surga ini mudah masuk surga. Satu, berzikir kalimat la ilaha illallah. Dua, disambung dengan Muhammadur Rasul. Sebab pintu surga itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tidak diampuni dosanya sewaktu makan buah kurdi sama Siti Hawa dikeluarkan dari surga, sampai sujud pada Allah mohon diampuni dosanya, tidak diampuni. Ingat di surga, waktu di surga itu ditulis ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ucapan itu
Tuh, membaca Rabbana Dzolamna Anfusana, membaca Rabbik terus tidak diampun-ampun dari Allah. Lah ingat baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung Nabi Adam diampun. Jadi makanya kuncinya kita harus banyak berzikir kalimat la ilaha illallah dan baca sholawat. Jadi kuncinya surga, maharnya surga itu dengan kalimat la ilaha illallah disambung Muhammadur, itu mahar untuk masuk surga. Iya, semua ada maharnya. Semua surga ada maharnya. Enggak nikah saja Pak. Semua ada maharnya. Nah terus sehingga keilmuan dengan ini ada maharnya. Ya itu memang semua sudah ada dari di surga itu ada maharnya kan. Jadi semua itu ada berlandasan. Nah supaya bermanfaat barokah itu ada sanad itu yang cek dulu itu. Oke. Dan terus Rasulullah bersabda yang dilihatkan oleh Sayyidina Ali an Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti 'ala nasi zamanun la yanqu minal Islam illa ismuhu wa la min ad-dini illa rasmuhu wa la min al-Qur'ani illa darsuhu ya'muruna masajidahum wa hiya kharamun an dzikrillah. Nasaru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu wa haula'i alamatul qiyamah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda yang artinya artinya nanti akan datang suatu zaman kepada manusia yang tinggal namanya doang Islam. Islam tinggal namanya doang di KTP. Ini juga udah mulai. Apa isinya? Islam itu kan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, dan termasuk perintah Rasulullah, infak, sholat sunnah, puasa sunnah. Nah itu niki nanti sudah tidak diamalkan. Nah kalau sudah tidak diamalkan juga sudah banyak orang meremehkan tentang perintah Allah dan juga gampang melaksanakan maksiat, artinya larangan Allah. Sudah terbukti di HP itu, lihat YouTube, buka. Itu populer sih perempuan. Apa populer? Buku diler. Jangan. Iya, tanpa sampai sengaja cari-cari lagi, tinggal dibuka saja. Nah itu kan diperlihatkan. Nah ini sudah terjadi daunnya Rasulullah. Jadi larangan-larangan itu sudah tidak ada malu. Nah yang ini tanda-tanda daripada akhir zaman atau tanda-tanda zaman kiamat sudah mendekat atau tidak dekat. Nah itu. Jadi nanti Islamnya tinggal namanya tetap namanya Islam. Islam. Kamu apa itu? Islam. Sholat enggak? Masih males kan? Sholat enggak masih males? Bolong-bolong sholat sih, tapi bolong-bolong. Ntar kalau kebiasaan bolong-bolongnya enggak, pasti lah gitu. Nanti kalau masih bolong-bolong. Makanya mari kita kuatkan iman zaman, jangan sampai tergigit oleh rayuan-rayuan syaitan. Syaitan gampang banget merayu. Kita semua ini gampang. Makanya supaya kita jangan sampai imannya tergelincir, untuk menjaga persiapan di hari kiamat itu paling berbahaya, paling berat-beratnya godaan atau fitnah, yaitu fitnah dajjal. Paling berat-beratnya, paling dahsyat-dahsyatnya fitnah ya. Nah, fitnah dajjal paling berat. Nah ini kata Rasulullah suatu zaman akan datang. Ini sudah mulai. Kalau menyuruh sehingga tadi mulai sebagian-sebagian. Tapi yang takut ibadahnya banyak. Makanya masih kuat, masih kiamat masih lama. Sebab orang ibadahnya dengan
istighosah, dengan berzikir, dengan manakib dan lain sebagainya, masih banyak orang hidup ini. Jadi masih kuat. Jauh. Mungkin ada sebagian-sebagian. Wala minad dini illa rasul. Dari agama tinggal tulisannya doang. Jadi Islam tinggal namanya doang, agama tinggal tulisannya doang. Islam tulisannya. Tapi istrinya korupsi ini biasa. Itu kan larangan dari Islam. Kemaksiatan, terus segala-galanya ditinggalkan dalam isi agamanya ini. Nah ini termasuk sebagian daripada tanda-tanda juga. Nanti di sini ulama itu saling berdebat di media. Gimana? Ini termasuk tanda mendekati kayak kiamat. Ini gini. Nah, ulama pada hadis dibaca, Quran dibaca, tapi untuk debat. Ini berarti tanda-tanda dari kiamat kata Rasulullah. Wala minal Qur'ani illa darsuh. Nah ini Quran itu tinggal terus saja dihafalin Quran, tapi tidak diamalkan. Jadi kalau tidak diamalkan sama sekali isinya Al-Quran itu, ini larangan, ini harus diamalkan, ini harus disampaikan ke umat, disampaikan tapi untuk debat. Nah ini cuma untuk menang-menangan, untuk mencari popularitas. Ini jadi akan berbahaya. Ini dinyatakan dari Rasulullah. Terus ya'muruna masajidahum wa yaqra'un an dzikrillah. Masjid-masjid ini sudah mewah. Di mana-mana masjid sudah mewah. Tapi banyak masjid yang untuk takasa. Ya kan? Saya lihat waktu di Indramayu, Islamic Center Indramayu, ada elok-elok kan ketemu gede yang banyak. Tak bilang-bilang pengunjung jamaah anak bilang lintir pada bodoh kabur di ngarepat waktu jamaah. Wisata kan pada masjid. Nah, ini sesuai dengan lagi Nabi. Ya amuruna masajidahum. Masjid-masjidnya semua ini rame, tapi bukan ramenya orang menjalankan sholat, zikir, membaca Al-Quran dan untuk hal-hal kebaikan. Tapi ramenya itu orang jajanan nanti di sampingnya kan orang dagannya banyak, bakso segala macam. Habis dari nongkrong itu duduk-duduk, depannya kan karpetnya kayak suket itu, kayak rumput hijau. Ternyata kan karpet. Itu nggak ada, apalagi yang perempuan. Satu pun saya nggak lihat dia sholat. Kalau laki-laki masih ada pas waktu itu. Perempuan ini mana yang sholat? Itu duduk-duduk semua. Atau sebenarnya kan diumumkan, ayo yang kunjungan di masjid Islami, mohon yang lagi jajan, yang lagi duduk-duduk segera ambil air wudhu, jamaah dulu. Harusnya kan begitu. Tidak ada perintah begitu. Akhirnya yang jamaah pas giliran sudah mau bubar, yang mau pulang ya pulang, yang masih baru datang ya itu. Nah ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masajid wa yaqra'un an dzikrillah. Ini namanya meramaikan masjid, bukan berarti untuk meramaikan masjid yang sebenarnya, tapi namanya merobohkan masjid. Aslinya Pak, merobohkan, bukan meramaikan masjid, bukan meramaikan masjid itu bukan untuk sia-sia, tapi untuk beribadah, baca soal jamaah, sholat, zikir dan baca Quran dan lain untuk kebaikan atau istighosah untuk manakib terus itu prinsip kegiatan kebaikan. Ini masjid sudah di mana-mana begitu. Masjidnya mewah-mewah tapi isinya kosong. Dari saya itu namanya khorobun, mengosongkan zikir dari Allah untuk merobohkan masjid. Nah, antiknya jauh untuk mengingat Allah. Tidak ada untuk mengingat Allahnya. Asharu ahli dzalika zaman ulama'u.
sejelek-jeleknya zaman yaitu ulama sekarang. Kita harus sebut ulama sekarang. Kenapa? Karena ulama sekarang di sejelek-jeleknya ulama sekarang itu tahrujul fitnatu ilaihim ta'udu. Di ulama sekarang jadi saling memfitnah. Ini memfitnah ini, wah, ini memfitnah ini, loh, saling balas-balasan. Ya kan? Sudah ada, sudah asal terus saling bantah-bantah. Itu saya kira tidak perlu, tidak penting. Gitu. Ini tidak penting, tidak ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ini cuma bantah-bantahan. Sebenarnya kita bersatu apalagi sama-sama. Kebanyakan orang soleh di dalamnya. Kebanyakan orang soleh, kasihan orang soleh yang tidak ikut berkomentar. Orang soleh kalau mau berkomentar, diam saja. Orang ceramah-ceramah ini, orang apa, gaya muda. Akhirnya saling menyalahkan ini dan lagi. Tidak usah dibahas sebenarnya. Sudah awal aja. Yang penting kita takarrub ibadah kepada Allah, belajar ilmu, terus mengamalkan ilmu, begitu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita mencari supaya dapat ridho Allah, begitu dapat syafaat terus itu. Kalau terlalu debat, ya akhirnya permusuhan yang ada. Harusnya bersatu. Nanti kalau saling permusuhan, Allah menurunkan bala. Nah ini kalau sudah ngomong apalagi sesama Muslim, bukan sekedar Muslim, sesama orang yang berilmu dan sesama kebanyakan orang Muslim. Walaupun apa tuh? Iya, walaupun sesama Muslim itu malah lebih berbahaya. Jadi nanti Muslim sesama Muslim terpecah belah. Allah Taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, bersambunglah pada tali Allah, kepada tali Allah semuanya, jangan cerai-berai. Bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Apalagi sesama selain Muslim, untuk kita harus bersatu, jangan sampai bercerai. Wahaulai alamatul qiyamah. Jadi semua tadi, Islam tinggal nama, agama tinggal tulisan, Quran cuma dibaca tapi tidak diamalkan, tidak dihayati, masjid ramainya bukan untuk zikir, bukan untuk sholat jamaah, bukan untuk istighosah dan lain sebagainya kebaikan. Terus ulama saling memfitnah, niku tanda-tanda hari kiamat. Wahaulai alamatul kiamat. Ini tanda-tanda kiamat kata Rasulullah. Sittatul wa'id Abu Daibat bin Asyad Al-Ghifari qala ittala alaina Nabi alaihi salatu wasallam wa nahnu natadakkaru faqala alaihi salam ma tadakkaruna qulna nadhakkiru sa'ata qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha asru ayatin. Ada cerita dari Hudzaifah bin Asad Al-Ghifari. Hudzaifah mengatakan, kata Hudzaifah, aku melihat Rasulullah melihat aku, melihat kami, sebab Hudzaifah tidak sendirian, makanya alaina. Rasulullah melihat kami
dan kami sedang berembuk atau musyawarah. Musyawarahkan apa? Terus ditanya oleh Rasulullah, "Ma tadakkaruna?" Wahai Hudzaifah dan teman-temannya, kamu sedang membahas apa? Jawab Hudzaifah teman-temannya, "Qulna nudzakirus sa'ah." Ya Rasul, kami lagi membahas tentang kiamat. Kami sedang ingat kiamat. Dijawab oleh Rasulullah, "Qala innaha lam takum hatta tarawha qablaha asra ayatin." Kata Rasulullah, "Wahai Hudzaifah, kiamat tidak akan terjadi kecuali kalian melihat tanda-tanda 10 tanda." Lalu Rasulullah menyebutkan apa saja 10 tanda itu. 1. Ad-dukhana wa dajjala wa dabatal ardi wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzul Isa alaihissalam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusubin khusbin bil maghribi wa khusbin bil maghribi wa khusbin bi jaziratil arabi wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda 10 dekat kiamat atau mau kiamat. Jadi kiamat sebelum ada tanda 10 ini tidak akan terjadi. 1. Ada asap dari arah timur sampai ke arah barat, asap semua dipenuhi dengan asap. Itu tanda kiamat. Jadi nanti habis maghrib atau habis subuh langsung keluar asap sehingga dipenuhi dengan asap dari arah timur sampai ke barat, ujung barat penuh dengan asap. Tetap gelap gulita. Nah, ini udah tanda. Kedua, wad-dajjala, keluarnya Dajjal. Dajjal nanti keluar, kalau Dajjal keluar otomatis itu berarti tanda kiamat. Seperti apa Dajjal itu? Dajjal itu matanya dibusak atau picak satu. Matanya picak satu, di antara mata dua ini ada tulisan hada kafirun. Itu Dajjal. Jadi di sini di jidatnya Dajjal, di antara belakang sini nih, ada tulisan hada kafir, bahwa ini laki-laki ini orang kafir, Dajjal. Terus matanya buta satu, itu Dajjal. Ini yang paling berbahaya. Kita yang paling berbahaya munculnya Dajjal. Memang Dajjal itu luar biasa. Dia mengaku Tuhan, terus nanti mau ngajak umat Rasulullah supaya tergelincir imannya. Jadi tergoda biasa nanti. Sebab di waktu itu masya Allah, panasnya ya luar biasa. Nanti sehingga orang itu dengan kehausan itu, dengan minum tidak ada air, nanti si Dajjal bawa minuman yang kelihatannya enak, padahal itu bukan minuman sebenarnya. Itu darah dan nanah, tapi kelihatannya minuman yang menyejukkan. Itu kalau tergelincir imannya. Makanya kita siap-siap untuk supaya tidak tersesat, terbawa oleh rayuan Dajjal. Kita harus setiap waktu berdoa, a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi mohon kepada Allah diberi perlindungan dari siksa kubur, siksa min adzabil qabri, dan siksa api neraka yang sangat panas luar biasa dasarnya. Dan mohon perlindungan supaya kehidupan kita dan mati kita selalu terjaga.
tidak tersiksa. Dan juga terakhir, yang paling berbahaya, sangat berbahaya, yang paling besar fitnah dari mulai Adam sampai tekan kiamat, paling besar fitnah itu fitnah Dajjal, paling besar. Makanya kita mohon supaya jangan terjebak. Kalau kita tergoda, terbawa oleh rayuan Dajjal, maka jadi orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang keempat, yang ketiga, dabatul ardi, dimunculkan oleh Allah, tapi hewan-hewan ini turunnya, munculnya di mana? Munculnya di tanah Mekah. Muncul di tanah Mekah, hewan-hewan ini semua pada bisa berbicara dengan pasir seperti manusia. Hewan bisa berbicara seperti manusia. Itu tandanya kiamat. Nanti munculnya di sana nih, memenuhi kota penghuni negara Mekah. Nah itu Dajjal. Dari mulai Gunung Sofa, itu nanti hewan-hewan bumi yang keluar terus bisa berbicara, bisa komunikasi. Yang keempat, termasuk tanda-tanda dari kiamat, tulu as-syamsi, keluarnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Nah, udah jelas dari arah barat. Wa nuzula Isa, dan turunnya Nabi Isa dari langit turun ke bumi, itu tanda hari kiamat. Dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu dulu sudah ada, zamannya Raja Dzulqarnain, Iskandar. Dinamakan Dzulqarnain itu karena Raja Iskandar itu ada sukunya. Ada sukunya seperti kerbau, itu jadi raja. Dan di belakang itu ada Ya'juj Ma'juj. Nah nanti Ya'juj Ma'juj itu tenggelam bumi, nanti ini lagi muncul lagi kiamat. Bahwa kiamat itu muncul lagi Ya'juj Ma'juj. Nah terus yang ke tujuh, berapa ini? Yang keenam. Nah, tanah dari arah timur sudah ambles, tenggelam. Terus tanah dari arah barat tenggelam juga, ambles. Nah, terus tanah Jazirah ketiganya ambles. Semua kalau timur kan sampai sini, barat ya Mekah. Nah, terus tanah Jazirah Arab, ya tanah Arab. Nah, itu terakhir amblesnya. Nah, terakhir yaitu nanti keluarnya api ada di tanah Yaman. Ada di tanah Yaman. Nah, itu nanti api yang keluar dari tanah Yaman, semua orang itu digiring ke arah atau berkumpul, dia namanya arah baksa, kumpul. Itu api dan terjun sendiri, orangnya kumpul. Apa maksudnya? Ya nanti dikumpulkan ini, nanti mau ada perhitungan namanya juga hari kiamat. Itu yang terakhir. Nah mungkin cukup sekian tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang sudah disampaikan. Semoga pengajian hari ini, bulan ini bisa bermanfaat dan bisa beramal soleh. Kita bisa tambah meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, amal soleh kita, dan kita siap berhati-hati. Nah, zaman-zaman sudah mendekati akhir, mungkin akhir sebelum, tapi mendekati akhir. Memang karena tata ciri-cirinya sebagian sudah muncul, sudah muncul. Maka doa bareng-bareng pada sekolah ini tetap diberi, tetap iman Islam. Jangan mau mati jadi wong husnul khotimah, membawa iman Islam.
karena yang diharap-harapkan kita hidup ini walaupun alim kayak apa, pinter kayak apa, hebatnya kayak apa, semua yang diharap akhir hayat. Nah, ibadah bekal ya akhir hayat. Apa manis orang ibadah itu yang lebih getol kudu jaluk supaya akhir hayatnya bagus husnul khotimah. Sing wis bekal mau enggak tetap kudu jaluk akhir hayatnya husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha jadal al-fatihah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وذكرنا ومحمد محمد وسيدنا وصحبه وسلم على الحمد لله رب العالمين حمد بنا عملك بمزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد صلى الله بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وبجنبك والسرور من جميع الخيرات في الحياة وبعد الوفاة يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهار ويقظ الأخبار والنور وسر الله الأكبر اللهم أعنا على ذكرك وشكر عبادتك اللهم ارزقنا رحمتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا واسعا على طيب مباركا بغير مشقة ولا امتحان ولا تنهد الدعاء وبسيطة الذكر محمد صلى الله عليه وسلم الوحال عجل الساعة محمد رسول الله اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وليهم من أهل الشر والجنة والشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم محمد اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير ويا خير الناس ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان الله عز وجل وسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة.